Seorang wanita berpakaian putih basah kuyup, memasuki hotel, bertanya ke resepsionis. "Berapa lama kamu sudah mati?" Si wanita menjawab sudah 10 hari. Ternyata wanita ini 10 hari lalu sudah meninggal. Para polisi menemukan tubuhnya di Sungai Han. Si wanita datang ke hotel ini, dan hotel ini khusus. Mendengar perkenalan dari si wanita, si resepsionis membawa si wanita ke atas, datang ke pemilik hotel. Ternyata wanita ini adalah seorang agen, karena ia bertindak benar semasa hidupnya. Oleh karena itu, hotel memberikan dirinya mobil yang mewah. Tapi si wanita berpikir, untuk menghukum penjahat sebelum ia pergi. Si pemilik hotel berkata itu tidak sesuai dengan aturan, dan dirinya tidak setuju. Tapi jika ia menggunakan uang, maka hal itu boleh-boleh saja. Dengan cepat manajer hotel itu datang ke lokasi yang diberikan si wanita, membawa sekantung berlian. Wanita yang melihat begitu banyak berlian, kemudian membantunya menghukum para penjahat. Ia membawa senapan dan memakai baju ungu. Tiba di tempat penjahat, membuat wali kota di panggung terkejut, berteriak, "Biarkan aku hidup dengan dia." Tapi tidak ada yang bisa melihat si baju ungu, hanya wali kota yang bisa melihatnya. Kali ini senapan sudah terisi. Si wali kota menarik pelatuknya, menembakkan peluru. Peluru dari laras senapan itu mengenai jantung si wali kota. Tepat sasaran. "Aduh, aku tertembak." Ketika ia melihat ke dada kirinya, dia tidak tertembak. Wali kota itu mengira dirinya berhayal. Tiba-tiba muncul di belakangnya. Wali kota itu ketakutan dan turun panggung. Dan ia mengatakan, "Apakah ini tentang si polisi wanita yang tewas itu?" Si baju ungu sekarang melihat segalanya. Sembari membawa senapannya ia pergi keluar. Seorang pria sedang dikejar polisi. Ia tidak hati-hati, dan terjatuh ke bawah. Sangat berbahaya, walau ia tidak sadar tubuhnya terbaring tidak bernyawa di bawah tangga. Ia melihat hotel ketika melarikan diri, untuk menghindari polisi. Ia masuk ke hotel itu, memasuki lobi, melihat hotel itu sangatlah indah. Tapi ia tidak sadar orang di hotel itu adalah arwah. Si pria menemui manajer hotel. Ia berbalik dan berkata ia ingin pergi. Si manajer melihat orang ini dengan jelas. Ia masih bisa diselamatkan. Benar, tubuh si pria saat ini sedang berada di rumah sakit dan ditolong. Jika si pria tetap berada di hotel, maka ia akan benar-benar mati. Si pria ini tiba ke sebuah pohon. Bunga ungu yang bermekaran membuatnya tertarik. Ia memetiknya. Tidak tahu ada angin meniupkan si pria hingga jauh. Kali ini pemilik hotel menginjak si pria. "Sungguh berani, memasuki hotelku tanpa izin, dan memetik bunga ibuku." Si pria berlutut dan memohon ampun. Si wanita ini berkata, "Karena kamu sudah datang, maka tinggallah." Si pria tampak bingung. "Apakah kamu tidak tahu? 5 menit lagi kamu akan betul-betul mati." Si pria melihat tangannya perlahan menghilang. Ia berkata kepada si wanita, "Aku tidak bisa mati dulu." Si wanita berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku akan membawamu kembali. Jadi rawat anakmu dengan baik. Tapi 20 tahun setelah anakmu dewasa, berikan dia padaku." Si pria melihat tubuhnya sendiri akan segera mati. Ia berjanji kepada si wanita. Si wanita meletakkan tangannya. Si pria berada di rumah sakit kembali dan terbangun. Ia berpikir hanya mimpi. Tapi ketika melihat buku rekeningnya, ada 100 juta won. Ia sadar ini bukanlah mimpi. Ada wanita yang duduk di bus. Melihat bunga di tangan si wanita, mengerti ia adalah wanita dari 20 tahun lalu, yang memiliki perjanjian dengan si ayah. Si wanita berkata, "Tenggat waktu 20 tahun sudah tiba. Besok kau harus datang ke hotelku." Ia mendekat, dan bernapas pelan di depan muka si pria. "Apa?" Saat ia pulang, Kensing teringat kata ayahnya. "Jika ada seorang wanita cantik menghampirimu, larilah." Saat Kensing ingin melarikan diri, saat ia keluar rumah, melihat seorang wanita pucat. Ia tidak sadar wanita itu adalah seorang yang telah meninggal. Si wanita melepas kacamatanya. Kensing melihat wanita itu tidak memiliki bola mata. Menakuti Kensing hingga ia berteriak. Tapi kemanapun ia pergi, wanita itu selalu mengikutinya. Sampai si wanita cantik muncul. Wanita tanpa bola mata itu mendengarnya dan pergi. Si wanita berkata, "Bagaimana? Apakah kamu suka hadiahku?" Ternyata udara yang ditiupkan padanya membuka mata batin Kensing. Oleh karena itu ia bisa melihat orang yang meninggal. Mereka berdua datang ke restoran untuk makan.
Di luar ada seorang pria jahat yang menatap wanita cantik. Ternyata ia adalah 20 tahun lalu. Orang tua yang ingin balas dendam pada si cantik, menunggu mereka keluar dari restoran. Si cantik merasakan adanya bahaya. Ia berkata ingin minum susu dan meninggalkan Kensing. Kali ini si pria tua bersiap menyerang. Dan keluar dari sudut. Mengeluarkan besi dari tangannya. Dan menusuk si cantik. Kali ini Kensing baru saja membeli susu dan kembali. Melihat si wanita cantik yang sekarat. Kensing bingung. Si cantik berkata jika kamu ingin pergi maka pergilah. Setelah berkata itu maka ia akan menghilang. Kensing ragu. Kemudian ia pun pergi melarikan diri. Si wanita cantik duduk sendiri di malam yang sunyi. Kemudian tidak lama, Kensing membawa gerobak dan datang kembali. Kensing ingin membawa si cantik menaiki gerobak, tapi dia mendorong Kensing. Dia menarik batang besi itu. Kensing melihatnya, kamu tidak apa, dan ia berpikir. Si cantik menaruh batang besi itu di tangannya. Kemudian menembakkan batang besi itu. Secepat 632 meter. Menusuk si pria tua. Dan ia berubah menjadi abu. Kali ini Kensing berpikir habislah sudah. Wanita ini sungguh kuat. Kurasa aku tidak akan bisa melarikan diri.